Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa menyapa sahabat cerdas. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 selama berada di luar rumah. Nah, pada episode kali ini, bersama kami mahasiswa IPB University, Departemen Manajemen, Angkatan 54 atau yang biasa dikenal dengan Angkatan tahun 2017, bersama saya Firza Rahayu, dan juga rekan-rekan saya, Santi Susanti, Muhammad Rizwan Mauludi, Dia Lutfiah Ritonga, dan Cynthia Yuliana, akan membahas sebuah isu yang hangat diperbincangkan dan menuai pro kontra dari berbagai pihak, bahkan hingga saat ini, yaitu sebuah kasus yang menimpa perusahaan asuransi PT Jiwasraya, di mana akuntan publik telah mengaudit sebuah laporan keuangan yang telah direkayasa. Sahabat cerdas tentu juga sudah mendengar berita ataupun membaca artikel yang berkaitan dengan kasus ini bukan? Di mana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Jiwasraya terkait dengan etika bisnis dan good corporate governance. Oke sahabat cerdas, setelah ini mari kita dengarkan apa sih sebenarnya kasus yang menimpa PT Jiwasraya ini oleh salah satu rekan saya, Santi Susanti. Baik Firza, terima kasih atas waktunya. Sobat cerdas, pada kali ini saya akan membahas mengenai kronologi dan penyebab dari kasus PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwasraya telah menyita perhatian publik. Ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun rupiah per Desember 2019. Penyebab utamanya adalah karena buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan otoritas jasa keuangan. Buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk mempercantik laporan keuangan atau window dressing. Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar JS Savings Plan. Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negatif spread yang menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar polis asuransi. Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Saat itu BUMN asuransi dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, yaitu Manchester City pada tahun 2014. Kemudian, pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal pada saat itu Jiwasraya mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar rupiah. Opini tidak wajar ini diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita kerugian pada saat itu. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun rupiah. Dan pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun rupiah. Kemudian, pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun rupiah. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund yang tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi, berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Pemeriksaan BPK dalam kurun waktu 2010 sampai 2019, BPK telah 2 kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT pada tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pendahuluan pada tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis
investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 sampai 2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan. Lagi-lagi, investasi tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti beresiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hansen International. Ditambah lagi, Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Jadi, ini sudah terdeteksi sejak tahun 2016. Pemeriksaan BPK tahun 2018 kemudian menindaklanjuti hasil temuan pada tahun 2016. Dan BPK akhirnya melakukan investigasi pendahuluan yang dimulai pada tahun 2018. Yang menggemparkan, hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud dalam mengelola saving plan dan investasi. Potensi fraud disebabkan oleh aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan unrealized loss. Kemudian, pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan. Pihak-pihak yang diajak berinvestasi saham oleh manajemen terkait transaksi ini adalah grup yang sama, sehingga ada dugaan dana perusahaan dikeluarkan melalui grup tersebut. Jelasnya dan yang lebih parahnya, selain investasi pada saham gorengan, kepemilikan saham tertentu melebihi batas maksimal di atas 2,5%. Saham-saham gorengan tersebut berindikasi merugikan negara sebesar 4 triliun rupiah. Investasi langsung pada saham yang tidak likuid dengan harga yang tak wajar juga disembunyikan pada beberapa produk reksadana. Pada posisi per 30 Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 reksadana diantaranya memiliki porsi di atas 90%. BPK menemukan indikasi kerugian negara, sementara akibat penurunan nilai ini diperkirakan sebesar 6,4 triliun rupiah. Pada tahun 2019, BPK juga mendapat permintaan dari Komisi 11 DPR RI tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT lanjutan atas permasalahan ini. Selain DPR, BPK juga diminta oleh Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019. Sementara kasus masih berlanjut, BPK pun tengah melakukan dua pekerjaan, yaitu melakukan investigasi untuk memenuhi permintaan DPR dan menindaklanjuti hasil investigasi pendahuluan, sekaligus menghitung kerugian negara atas permintaan Kejaksaan Agung. Sekian untuk kronologi dan penyebab dari permasalahan kasus gagal bayar polis JS Saving Plan pada PT Asuransi Jiwasraya. Baik, saya akan kembalikan kepada Firza. Terima kasih. Oke sahabat cerdas, itulah tadi kronologi kasus yang menimpa Jiwasraya. Dari adanya kasus tersebut tentu menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai pihak, terutama nasabah, karena perusahaan tidak mampu mengembalikan uang nasabah. Selain itu, apa saja sih dampak lain yang ditimbulkan dari kasus tersebut? Nah sahabat cerdas, mari kita dengarkan bersama penjelasan oleh rekan saya Cynthia Yuliana. Baik Firza dan sahabat cerdas, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan dampak dari kasus PT Jiwasraya ini. Setelah tadi kita mengetahui nih, bagaimana kronologi dari kasus PT Jiwasraya hingga kaitannya dengan materi terkait etika bisnis dan juga good corporate governance, ternyata banyak loh dampak yang ditimbulkan akibat kasus ini. Karena itu tadi, lemahnya tata kelola manajemen risiko perusahaan hingga kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Tentunya, yang pertama kali merasakan dampak dari kasus ini adalah PT Jiwasraya itu sendiri, di mana PT Jiwasraya akan dicap dengan citra buruk sebagai perusahaan yang gagal dalam hal tata kelola, hingga membuat perusahaan ini mengalami kerugian yang sangat besar. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 20 Maret 2020 menyatakan bahwa kasus PT Asuransi Jiwasraya ini menimbulkan kerugian negara mencapai 16,81 triliun. Sangat besar bukan? Nah, jumlah itu terdiri dari investasi saham sebesar 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksadana sebesar 12,16 triliun. Terungkapnya masalah likuiditas PT Asuransi Jiwasraya ini membuat fungsi pengawasan OJK turut dipertanyakan, karena dalam hal ini lagi-lagi nasabah yang harus dirugikan. Sebenarnya terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh OJK, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Pengawasan secara langsung dilakukan lewat pemeriksaan rutin atau bila ada laporan dari pihak terkait. Sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui sistem pelaporan semisal asesmen manajemen risiko dan instrumen compliance lainnya. Namun ternyata kenyataannya pengawasan terhadap manajemen LJK seperti jajaran direksi masih sangat minim. Sejauh ini yang dilakukan hanya sebatas mekanisme uji kepatutan dan kelayakan. Seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah terkait dengan integritas para eksekutif dan juga regulator seharusnya mewajibkan perusahaan lembaga jasa keuangan untuk mengimplementasikan whistleblowing system yang menyediakan mekanisme pelaporan bila ada penyimpangan yang dilakukan oleh orang dalam. Sanksinya pun harus tegas dan membuat efek jera, semisal dengan penerbitan list of improper eksekutif yang diterbitkan secara berkala. Namun, kenyataannya, pengawasan yang dilakukan oleh OJK masih sangat minim. Hal ini yang membuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK menjadi pertanyaan bagi khalayak umum. Selain itu, terkuaknya kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya mulai merembet ke industri lain, di mana dampak Jiwasraya seakan mulai terasa sistemik. Dampak sistemik pertama yaitu terkena ke industri asuransi itu sendiri, kemudian jasa keuangan secara menyeluruh, hingga ekonomi nasional yang ikut terdampak nantinya. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau disingkat dengan AAJI menilai kasus hukum yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap industri asuransi jiwa yang ada di Indonesia, dan juga masyarakat akan semakin was-was dengan produk asuransi tersebut. Jadi, mereka yang sebelumnya sudah memiliki polis asuransi akan mengajukan klaim karena khawatir haknya tidak terpenuhi, terlebih jika proses hukum yang sedang berjalan saat ini berlarut-larut. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan asuransi jiwa akan melambat hingga turun ke posisi 10% karena pengaruh sistemik dari kasus Jiwasraya ini. Bila demikian, industri jasa keuangan di Indonesia pun akan terkena getahnya. Pertumbuhan keuangan akan semakin merosot, sehingga hal ini akan menjadi sentimen negatif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, karena tingkat kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia akan semakin menurun. Penurunan kepercayaan investor asing jelas akan mempengaruhi jumlah aliran modal dan nilai investasi ke dalam negeri. Dampaknya akan buruk bagi ekonomi Indonesia, lantaran investasi menjadi komponen kedua terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Firza. Nah, sahabat cerdas, selain membahas kronologi dan dampak dari kasus Jiwasraya, kami juga akan membahas keterkaitan kasus ini dengan etika bisnis dan good corporate governance. Dari sekian banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Jiwasraya seperti penipuan, rekayasa, dan manipulasi, mari kita dengarkan bersama apakah kasus ini melanggar etika bisnis atau good corporate governance oleh rekan saya, Dea Lutfiah Ritonga. Baiklah, terima kasih Firza. Halo Sobat Cerdas, saya akan menjelaskan keterkaitan kasus PT Jiwasraya dengan kode etik, tentunya kode etik akuntan publik. Dalam kasus ini kita melihat banyak kejanggalan laporan keuangan PT Jiwasraya, misal pada tahun 2017, mendapat opini tidak wajar tercatat pada pembukuan laba sebesar 360,3 miliar, dan banyak kejanggalan lain dari laporan keuangan yang dipublikasikan seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Santi. Pada kasus ini, peran akuntan publik hanya sebagai pemberian opini saat laporan keuangan diaudit, tetapi tidak berhak untuk mengambil kebijakan. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya. Pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, akuntan publik sudah pasti mendorong perusahaan untuk mengkoreksi laporan keuangannya. Namun, kewenangan lebih lanjut berada di tangan direksi perusahaan, sebab akuntan publik tidak bisa mempublikasikan hasil audit sebuah perusahaan. Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau dinamakan window dressing, sehingga perusahaan terlihat sehat-sehat saja. Dikarenakan kasus ini memiliki sejarah yang panjang, maka mungkin begitu banyak kesalahan yang terjadi dan berusaha untuk ditutupi sehingga masalah yang ada semakin menumpuk. Pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika terhadap kantor akuntan publik sudah ditetapkan dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik. Regulasi tersebut tidak berjalan di kasus ini karena adanya rekayasa yang terjadi dan beberapa kasus lainnya yang juga mungkin terjadi. Saya akan menjelaskan kode etik yang mungkin sudah dilakukan atau belum dilakukan oleh akuntan publik yang mengaudit PT Jiwasraya sesuai dengan kode etik akuntan. Ada 5 prinsip dasar etika untuk akuntan.
Yang pertama, integritas, bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas, tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima, perilaku profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan publik dalam kasus PT Jiwasraya ini mungkin sudah mengalami berbagai situasi ketika seorang akuntan mungkin harus tidak mematuhi salah satu prinsip dasar etika. Dalam situasi demikian, akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan dengan pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, asosiasi profesi, regulator, maupun penasehat hukum. Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut, atau jika perlu untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik. Hal pertama yang mungkin terjadi terhadap seorang akuntan publik mungkin dalam kasus ini ialah ancaman, bukan lagi mungkin, tetapi tentu pastinya ancaman. Ancaman ini dikategorikan menjadi beberapa ancaman seperti ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. 3 hal yang perlu dilakukan seorang akuntan publik dalam mengevaluasi ancaman tersebut. Yang pertama ialah klien dan lingkungan operasinya, kantor dan lingkungan operasinya, pertimbangan atas informasi atau perubahan fakta dan keadaan. Baiklah, kita lanjut saja ke hal yang menjadi poin utama, yaitu manipulasi laporan keuangan dan terjadinya perilaku korupsi. Korupsi adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhinya. Termasuk yang pertama, setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang tepat. Yang kedua, setiap larangan untuk mengingatkan klien. Dalam hal audit atau review atas laporan keuangan, jika terdapat ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan bahaya bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Terutama dalam kasus ini ialah nasabah. Hal yang harus dilakukan oleh akuntan publik ialah yang pertama, memperoleh pemahaman atas permasalahan. Dalam kasus ini, akuntan publik ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan jika mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Yang kedua, mengatasi permasalahan sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, komunikasi terkait grup. Yang keempat, menentukan perlunya tindakan lanjutan. Nah, ada 2 hal tindakan yang mungkin dilakukan oleh akuntan. Yang pertama, mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya. Yang kedua, menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah menentukan perlunya tindakan lanjutan, maka akuntan publik melakukan penentuan apakah mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang. Dalam kasus ini, terutama kecurangan atas pelaporan keuangan, maka akuntan publik yang mengaudit PT Asuransi Jiwasraya seharusnya melakukan pengungkapan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Yang keenam, yaitu adalah dibutuhkannya dokumentasi. Akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut. Kode etik ini sebenarnya tidak berlaku, tetapi tentunya akuntan publik mungkin sudah melakukan tugasnya sesuai kode etik pada beberapa tahun, ataupun tidak. Kita tidak mengetahuinya, dikarenakan sejarah manipulasi laporan keuangan yang sudah cukup panjang, ditambah lagi dengan kasus korupsi yang terjadi. Mungkin saja terjadi kong kali kong pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kasus ini sangat lama dan berusaha untuk menutup-nutupi penyimpangan yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Firza. Wah, sahabat cerdas, ternyata banyak sekali pelanggaran etika bisnis dan good corporate governance yang dilakukan oleh Jiwasraya. Namun, tentu ketika ada masalah, di sanalah juga ada solusinya. Setelah ini, mari kita simak bersama beberapa alternatif solusi untuk menangani kasus Jiwasraya ini oleh salah satu rekan saya, Muhammad Rizwan Mauludi.
Oke, terima kasih Firza dan halo semua sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan alternatif solusi yang mungkin bisa diterapkan pada kasus yang teman-teman saya sudah sampaikan tadi, yaitu tentang PT Jiwasraya. Untuk alternatif solusinya terdapat 4 pilihan, yang diantaranya yaitu yang pertama privatisasi, yang kedua bailout atau dana talangan, yang ketiga pembentukan holding BUMN asuransi, dan yang keempat akuisisi perusahaan lain. Oke, yang pertama yaitu privatisasi yang dilakukan dengan tetap menjaga pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas yang kepemilikannya di atas 50% dengan kebutuhan dana 32 triliun rupiah untuk memenuhi risk based capital atau RBC yang diatur OJK sebesar 120%. Namun demikian, untuk melakukan privatisasi, kondisi keuangan Jiwasraya harus dalam keadaan sehat, sehingga memiliki nilai jual tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar. Alternatif yang kedua yaitu dengan cara bailout dengan PMN, yaitu penyertaan modal negara, yang perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara saat ini. Rencana pemindahan ibu kota negara yang sedang menjadi fokus pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang besar, sedangkan kondisi penerimaan negara dari pajak belum optimal. Pemerintah masih membutuhkan dana di luar APBN untuk merealisasikan program pembangunan. Untuk itu, penyelesaian Jiwasraya melalui bailout PMN perlu menyertakan alternatif solusi sumber dananya, apakah melalui penerbitan obligasi surat utang negara atau pinjaman dari luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Alternatif yang ketiga yaitu pembentukan holding BUMN asuransi. Apabila dilakukan melalui holding BUMN asuransi, maka harus memperhitungkan kemampuan holding BUMN asuransi tersebut untuk menyerap obligasi Jiwasraya sekitar 4-5 triliun rupiah. Ada 7 perusahaan asuransi pemerintah yaitu Perum Jamkrindo, PT Asabri, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Askrindo, PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo, dan Jiwasraya yang dapat terlibat dalam holding BUMN. Selain ketiga cara tersebut, cara keempat adalah dengan menawarkan Jiwasraya untuk dilakukan akuisisi oleh perusahaan lain. Dari 4 alternatif solusi yang telah disebutkan, pembentukan holding BUMN asuransi dan akuisisi oleh perusahaan lain merupakan cara paling memungkinkan untuk menyelamatkan Jiwasraya untuk kepentingan kewajiban membayar polis nasabah yang masih menjadi utang perusahaan. Saat ini, upaya yang sedang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pembentukan holding BUMN asuransi. Induk holding BUMN asuransi direncanakan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan akan diisi oleh perusahaan BUMN Askrindo, Jasa Raharja, dan Jasindo. Pembentukan holding BUMN asuransi tersebut dilakukan melalui pembuatan peraturan pemerintah yang kini sedang dalam tahap penyusunan sebagai dasar hukumnya. Holding BUMN diharapkan akan terbentuk secepat mungkin dan dengan demikian Jiwasraya akan mendapatkan suntikan dana dari holding BUMN. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Firza. Baiklah sahabat cerdas, setelah mendengar beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai bentuk penyelesaian kasus Jiwasraya, pada tanggal 1 Oktober 2020 kemarin, Ketua Rapat Panja Asuransi Jiwasraya menyatakan bahwa negara akan memberikan suntikan dana sebesar 22 triliun rupiah untuk menyelesaikan polis-polis nasabah. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal pembentukan perusahaan asuransi baru yang diberi nama IFG Life. Nantinya IFG Life ini akan menerima polis hasil dari pengalihan program penyelamatan polis asuransi Jiwasraya sebelumnya, yaitu polis tradisional dan polis JS Saving Plan. Hal ini mengikuti salah satu alternatif yang telah dijelaskan sebelumnya pada poin 3, yaitu pembentukan holding BUMN asuransi. Sebelumnya pihak Jiwasraya juga menilai bahwa opsi ini jauh lebih baik dibandingkan opsi-opsi lain. Program penyelamatan ini juga dilakukan sebagai bentuk untuk menjaga kepercayaan pemegang polis secara khusus, masyarakat umum terhadap BUMN, pemerintah dan industri asuransi secara keseluruhan. Oke sahabat cerdas, itulah tadi pembahasan singkat terkait dengan kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya. Dan tidak terasa kita sudah berbincang selama hampir 30 menit, semoga bermanfaat bagi para sahabat cerdas. Saya Firza Rahayu mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan mendatang.